Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello. Today we from Group 3 will present our material about WS question. Before we start the material, let me introduce myself. My name is Satria Wizarma and my friend I am Ahmad Fajri. I am Najla Dari. Okay, let's go to the material. Okay, first definition of WS question. WS question are questions that begin with word that start with WS, used for specific information. These words are typically followed by a verb and subject in sentence. Nah, jadi definisi kita harus tahu dulu nih definisi dari WS question itu apa. Nah, WS question itu adalah sebuah pertanyaan yang awal kata pertanyaannya itu menggunakan WH, WS. Nah, biasanya digunakan untuk pertanyaan yang menggunakan yang spesifik informasi seperti itu. Nah, terus penggunaan kata-katanya itu biasanya diikuti oleh verb dan subjek di kalimatnya. Next. The second is formula to create a WS question. Pertama, pastinya kita harus punya WS questionnya. Di WS question plus auxiliary verb. Di auxiliary verb itu kita bisa gunakan to be, modals atau 3D. Nah, itu bisa kita pilih sesuai. Terus ditambahkan subject plus main verb, lalu ditambah other information atau objek. Yang pertama, the first WS question, the question word what, where, when, why, who used to ask for specific information. Jadi WS question ini itu menanyakan tentang informasi yang spesifik. Nah, contohnya itu seperti what, where, when, why, dan tadi who, how much, and how many. Second, auxiliary verb. Formula. An auxiliary verb help to form the question. This could be a form of to be, modals, and 3D. Nah, in this case of the simple present or past tense question. Jadi di auxiliary verb ini kita itu bisa gunakan to be, modals, dan juga 3D. Di to be kan kita bisa gunakan am, is, are, was, and were. Sedangkan di modal kita bisa gunakan can, will, should, must. Dan di 3D kan kita tahu semua 3D itu do, does, dan did. Yang 3 subject. Person, thing, or either the sentence is about who or what is performing the action or being discussed. Nah, maksudnya di sini subjeknya itu bisa orang, sesuatu, atau ide. Entah itu who atau what, apa yang sedang terjadi. Next. Number 4, main verb. The action or step of being in the sentence. The main verb is the key verb that express the action. Nah, jadi main verb di sini itu adalah kunci untuk menjelaskan apa sih action yang sedang terjadi gitu. Pertanyaannya, contohnya misalnya di example, eat, go, arrive, are, study, dan lain-lain. The last, number 5, other information atau objek. Jadi informasi tambahan seperti itu. This is any additional detail that complete the sentence. Jadi informasi tambahan yang bisa membantu kalimat tersebut. Gitu. Misalnya lokasinya, waktunya, objek tertentunya. Jadi misalnya contoh, at the park, yesterday, a book, at, and with her. Next. Nah, tadi kan sudah dijelasin definisi sama formulanya. Selanjutnya kita harus tahu dulu kegunaan dari WS question itu masing-masing. Misalnya what kegunaannya apa, when apa. Nah, di sini what itu berguna untuk menanyakan tentang sesuatu, kayak gitu. Nah, lanjut yang kedua, when. When itu digunakan itu used to ask about time, jadi menanyakan tentang waktu. Lanjut yang ketiga itu where. Where di sini itu menanyakan tentang tempat, jadi used to ask about place, tempatnya di mana. Lalu yang keempat ada who,
Bu ini teman-teman mungkin sudah tahu pasti menanyakan tentang orang atau people ya. Used to ask about people. Nah, selanjutnya itu adalah whom. Whom di sini used to ask about people. Namun di sini orangnya itu sebagai objeknya. Itu bedanya whom dan who. Terus lanjut ada which. Which di sini itu kita untuk memilih sesuatu. Jadi misalnya saya sama rival itu ingin membeli makanan, baik food. Kami memilih mau beli ayam atau beli mie goreng gitu. Nah, itulah kita gunakan which. Lanjut whose. Whose di sini itu digunakan untuk menanyakan tentang kepemilikan suatu barang. Jadi misalnya laptop ini punya siapa. Terus why. Why di sini itu menanyakan tentang reason atau cause. Jadi alasan kenapa. Why did. Jadi misalnya kan. Terus yang terakhir itu ada how. Used to ask about manner and process. Nah, di sini how itu banyak bisa kita menanyakan tentang jumlah, how many, how much. How banyak digunakan. Nah, next. Component of WS question. Maybe di sini akan dilanjutkan oleh teman saya terkait penjelasan masing-masing dari WS question. What, where, when, who, whose. Pada Rival, saya persilakan. Nah, di sini ada what. Di sini ada rumusnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus dan tadi. Di sini ada where questions plus auxiliary verb. Di auxiliary verb ini ada to be, modals dan 3D. Ditambah subject, ditambah main verb dan ditambah ada information atau objek. Di sini ada contoh dari pertanyaan what. What are you eating? Apa yang kamu makan? What di sini sebagai verb questionnya. Lalu ada are sebagai auxiliary verbnya, lalu ada you sebagai subjeknya, dan eating sebagai verbnya. Tidak menggunakan objek atau ada informasinya. Itu sebagai ada informasi atau objeknya sebagai penjelas saja. Jika tidak digunakan juga tidak apa-apa. Lalu ada yang kedua, what does he want? Apa yang dia inginkan? What sebagai verb questions dan does sebagai auxiliary verbnya dan he sebagai subjek, want sebagai main verb. Di sini saya mempunyai kalimat Nah, di sini saya mempunyai kalimat Afi bought shoes last night at the supermarket at 8 p.m. Di sini artinya Afi membeli sepatu baru tadi malam di supermarket jam 8 malam. Di sini kita akan membuat pertanyaan dari kalimat ini. Kita mencari jawabannya dari kalimat ini. What? Kita akan membuat pertanyaan what. What sebagai verb questionsnya, lalu ada pertama kita cari dulu subjeknya. Di sini kita lihat subjeknya what. Apa yang Aping beli tadi malam. Jika ingin membuat pertanyaan seperti itu, berarti kita lihat subjeknya yaitu ada Aping. Aping sebagai subjeknya, lalu apa Aping beli tadi malam. Baik. Nah, di sini auxiliary verbnya kita gunakan yang 3D karena menggunakan orang ketiga. Karena ini kalimatnya tentang past tense atau masa lalu, kita menggunakan did. Di auxiliary verb yang 3D ada do, does, dan did. Di sini kita menggunakan did karena past tense kalimatnya.
Did sebagai auxiliary verb, what sebagai verb presence-nya, dan acting sebagai subjek, by sebagai main verb, plus like sebagai objek atau other information. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya sudah disusun. What did Aping buy last time? Apa yang aku beli tadi malam? Jawabannya ada di sini. Shoes, sepatu baru. Next. Nah, di sini ada who. Who di sini ada contohnya. Who can help me with this project? Siapa yang dapat menolong saya untuk proyek ini? Who sebagai question, can auxiliary verb, help main verb, me subject, with this project, other information. Lalu ada yang kedua contohnya, who is your favorite teacher? Siapa guru favorit kamu? Who sebagai question, is sebagai auxiliary verb, your favorite teacher sebagai subjek. Nah, kita akan membuat pertanyaan who untuk kalian ini. Jawabannya who, berarti siapa yang membeli sepatu baru? Siapa yang membeli sepatu baru berarti. Nah, di sini who boleh juga tidak menggunakan auxiliary verb-nya dan subjeknya karena who itu sudah menggantikan subjeknya. Jadi auxiliary verb-nya dan subjeknya boleh tidak digunakan. Jika tidak digunakan akan berbentuk seperti ini. Kita langsung ke main verb-nya. Melangkah dari subjek dan auxiliary verb-nya. Who langsung ke main verb. Main verb-nya ada kata-katanya itu who. Nah, di sini kita langsung ke di sini question-nya, lalu ada about, di sini langsung ke main verb-nya. Main verb di sana, lalu ada information-nya. Siapa yang membeli tadi malam atau belanja tadi malam? Next. Nah, di sini ada where menandakan tempat di mana. Where is the nearest supermarket? Di mana supermarket terdekat? Where sebagai WH questions. Lalu is auxiliary verb, the nearest supermarket sebagai subjek. Lalu ada contoh kedua, where do you work? Di mana kamu bekerja? Where sebagai WH questions, ada do auxiliary verb, you sebagai subjek dan work sebagai main verb. Di sini kita akan membuat kalimatnya yang where. Berarti jika menggunakan ini where Aping Bought new shoes. membeli sepatu baru. Berarti subjeknya kita Aping, di mana Aping membeli sepatu baru. Subjeknya Aping, where Aping buy shoes. Aping membeli sepatu baru dari mana? Nah, karena di sini menggunakan sama seperti yang buat tadi, yang subjeknya menggunakan orang ketiga, Didi. Ada do, does, dan did. Karena kalimat ini kalimat past tense atau masa lampau, kita menggunakan did. Nah, kalimat tersebut menjadi where did Aping buy new shoes? Di mana Aping membeli sepatu baru? Jawabannya ada di sini. Supermarket. Jadi Aping membeli sepatunya di supermarket tadi. Next. Lalu ada when, kapan? Di sini ada contohnya when will you leave? Di mana? Kapan kamu akan pergi? When
sebagai main presence dan will sebagai auxiliary verb, you sebagai subjek dan live sebagai main verb. Ada contoh kedua yaitu when did they arrive. When sebagai main presence, did sebagai auxiliary verbnya, they sebagai subjek dan arrive sebagai main verb. Di sini kita akan membuat kalimat pertanyaannya when kapan api membeli sepatu baru. Subjeknya api, by uses. Nah, sama seperti yang kalimat what dan when, di sini juga menggunakan did. Alasannya juga sama, karena menggunakan subjek orang ketiga dan kalimatnya kalimat berupa past tense. Jadi kalimatnya akan disusun seperti when did Api by Yesus. Kapan Api membeli sepatu barunya? Jawabannya FL. Mungkin hanya segitu penjelasan saya kelanjutkan ke teman saya. Next, ini dapat Y. Di sini kita memiliki formula yang dijelaskan sama Abu tadi. Ada question plus auxiliary verb. Itu memiliki body, modals, dan jadi plus subject plus main verb plus other information atau object. Nah, yang kita ketahui di sini Y itu digunakan untuk menanyakan alasan atau tujuan. Nah, di sini ada contoh. Why are they running? Mengapa mereka berlari? Di sini why sebagai question, are sebagai auxiliary verb, dan they sebagai subjek, running sebagai main verb. Lalu ada why actually early. Mengapa dia pergi lebih awal? Dan di sini why sebagai question, did sebagai auxiliary verb, she sebagai subjek, dan live sebagai main verb. Untuk contoh why ini yang lainnya seperti mengapa kamu terlambat atau mengapa kamu menangis, begitu contohnya. Next, slide selanjutnya. Dan which, di sini which digunakan untuk menanyakan pilihan. Nah, contohnya seperti ini. Which book do you recommend? Buku mana yang akan Anda rekomendasikan? Which sebagai question, book sebagai noun, do sebagai auxiliary verb, you sebagai subject, dan recommended sebagai main verb. Lalu selanjutnya ada which car will you buy? Mobil mana yang akan Anda beli? Dan which sebagai question, car sebagai noun, dan will sebagai auxiliary verb, you sebagai subjek, by sebagai main verb. Contoh lain dari which ini, dia buku mana yang kamu baca, dan nah, itu warna mana yang lagi kamu sukai, merah atau biru kah? Selanjutnya terdapat was. Was ini digunakan sebagai menunjukkan kepemilikan. Contohnya seperti was jacket is this. Jaket ini milik siapa? Was sebagai question, jacket sebagai noun, is sebagai auxiliary verb, and this sebagai subjek. Lalu ada was book that you borrow. Buku siapa yang Anda pinjam?
siapa yang akan mengajak mendaki? Lalu slide selanjutnya terdapat Gunawan ini digunakan untuk menanyakan kepada siapa tindakan dilakukan atau untuk merujuk pada objek yang ada di dalam kalimat. Di sini contohnya, whom did you call yesterday? Siapa yang Anda telepon kemarin? Di sini sudah terbagi, whom sebagai which question, did sebagai auxiliary verb, you sebagai subjek, call sebagai noun verb, plus yesterday sebagai other information atau informasi dari objek. Lalu ada whom should we invite to event? Siapa yang harus kita undang ke acara itu? Terdapat whom, we sebagai her question, should sebagai auxiliary verb, we sebagai subjek, invite sebagai my verb, dan to the event sebagai other information. Contoh lain dari whom ini ya seperti siapa yang akan kamu temui malam ini, atau siapa yang akan pergi ke pesta denganmu hari ini. Oke, sampai sini penjelasan saya akan kembalikan ke dalam. Ya, oke. Nah, oke teman-teman, tadi materinya sudah selesai. Nah, di sini kami punya ice breaking nih. Mungkin teman-teman bisa berdiri dulu, kita ice breaking sebentar. Kan tadi kita sudah dengar materi. Okay, that's all about our material WH question. Thank you for your attention. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.